wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Akan memaparkan video edukasi bertemakan food waste. Selamat menyaksikan. Jakarta merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia. Kota metropolitan Jakarta merupakan kota yang memiliki banyak sekali hiruk-pikuk. Tapi siapa sangka, kota Jakarta juga memiliki sisi kelam. Salah satunya adalah timbunan sampah yang semakin banyak setiap harinya, yang menumpuk di Bantar Gebang. Menurut data tahun 2024 sampai 2025, timbunan sampah DKI Jakarta paling banyak adalah sampah sisa makanan. Sebanyak 49,87% sisa makanan di DKI Jakarta sudah tertimbun di Bantar Gebang. Nah, hal tersebut menghasilkan food waste. Food waste adalah salah satu sampah makanan yang paling sayang untuk terbuang karena di balik setiap piring yang kita konsumsi setiap hari terdapat petani, air, dan energi yang terbuang sia-sia. Karena food waste bukan soal sisa makanan aja, tapi bagaimana cara kita menghargai sumber daya yang memberikan kita sumber kehidupan. Isu food waste dipilih karena memiliki relevansi tinggi pada kehidupan sehari-hari dan kondisi lingkungan saat ini. Di kota-kota besar seperti Jakarta, sampah makanan menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar sampah rumah tangga. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan mengelola sampah makanan dan dapat memperburuk situasi ini. Setiap manusia punya perannya dalam menjaga bumi. Salah satunya adalah pola konsumsi yang ramah lingkungan. Dalam teori plan of behavior, di mana ada 3 aspek yang menentukan pola hidup manusia terhadap lingkungan. Yang pertama adalah pengetahuan, di mana jika seseorang mengetahui dampak dari mereka mengkonsumsi secara berlebihan itu seperti apa terhadap lingkungan, maka mereka akan lebih peduli terhadap hal tersebut. Lalu yang kedua yaitu adalah sosial, di mana jika mereka menanamkan pola hidup sehat, gaya hidup hijau atau green lifestyle, dan mengetahui apa tujuannya, mereka akan lebih bersemangat untuk hal tersebut. Yang ketiga yaitu adalah norma sosial, di mana perlu adanya dukungan dari teman, keluarga, dan masyarakat sekitar untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Di mana penilaian-penilaian terhadap kita dari orang lain itu sangat berpengaruh terhadap pola hidup kita. Lalu dari 3 hal tersebut itu adalah langkah awal kita untuk bisa menjaga lingkungan, di mana langkah kecil terlebih dahulu yang harus kita kedepankan daripada langkah besar. Seperti itu. Kalian sadar gak sih, anak muda sekarang itu banyak banget yang kena FOMO, fear of missing out. Lihat makanan viral dikit, beli. Minuman viral dikit, beli. Diskon, beli juga. Tapi kebanyakan dari hal itu menyebabkan sampah. Kenapa sampah? Karena banyak banget dari yang dibeli oleh mereka itu nggak habis. Alasannya karena nggak suka lah, nggak enak lah, nggak sesuai ekspektasi lah. Padahal hal tersebut bisa menambah food waste di dunia per tahunnya. Tidak hanya untuk makanan, tapi juga air, energi, tanah yang menjadi sumber pembuatannya. Litbang Kompas sudah mengolah data statistik mengenai timbulan sampah yang ada di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dan hasilnya apa? Hasilnya, wilayah DKI Jakarta merupakan wilayah dengan penghasil sampah makanan terbesar di Indonesia, sekitar 2.126.924 ton. Dan data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional menunjukkan bahwa dari semua sampah yang ada di wilayah DKI Jakarta, sekitar 50%-nya itu adalah sampah sisa makanan. Melihat maraknya fenomena food waste membuat kita sebagai Gen Z harus ikut turut serta dalam penanggulangannya supaya tidak berdampak bagi masa depan. Seperti halnya kegiatan dilakukan oleh Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Di Jakarta Recycle Center, sampah sisa makanan atau sampah organik dipisah dari sampah anorganik dan diangkut setiap harinya untuk dibawa ke Jakarta Recycle Center di Pesanggerahan.
Setelah sampai hanggar kompos, lalu diolah oleh petugas CRC untuk dijadikan kompos. Lalu, pupuk kompos dibagikan ke warga di model area Jakarta Recycle Center untuk kebutuhan di pekarangan rumah masing-masing sebagai tanda terima kasih. Tapi ada loh penanggulangan atau solusi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak! Yang pertama, belanja secukupnya. Buat daftar belanja sebelum berbelanja. Hindari berbelanja saat lapar karena biasanya kalau dia lagi lapar suka berbelanja melebihi dari kebutuhan aslinya. Dan juga beli bahan makanan dengan secukupnya tetapi sering untuk menghindari penumpukan dan juga pembusukan. First in, first out. Itu adalah prinsip pengelolaan stok yang berarti barang yang masuk lebih dulu harus digunakan atau dikeluarkan lebih dulu. Seperti menaruh stok baru di belakang dan mendorong stok lama ke depan. Jadi ketika kita membeli belanjaan baru, alangkah baiknya ditaruh di bagian belakang. Hasilnya apa? Kualitas makanan menjadi terjaga, resiko kadaluarsa menurun, dan tentu saja mengurangi food waste. Manfaatkan sisa ampasta yang sudah dikonsumsi untuk menjadi campuran media tanam atau kompos tanaman. Solusi yang keempat yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi food waste adalah simpan bahan makanan kalian dengan benar. Gunakan suhu dan wadah yang sesuai. Misalkan kalian ingin menyimpan buah, kalian bisa menyimpannya di rak terbuka. Dan jika kalian ingin menyimpan daging, kalian bisa menyimpannya di freezer. Lalu, gunakan wadah tertutup seperti ini untuk menyimpan bahan makanan atau sisa makanan kalian agar bisa lebih awet dan dapat mengurangi food waste. Dan yang terakhir, olah sisa makanan dengan bijak. Jangan sampai kita membuang sisa makanan padahal sisa tersebut masih bisa digunakan. Contohnya, roti yang sudah mengeras bisa dijadikan sebagai pudi roti, sisa nasi bisa dijadikan sebagai nasi goreng, tinggal tambahin kecap sama bawang. Dan hal ini bisa mengurangi pengeluaran serta mengurangi sampah yang ada. Yuk kurangi Sampah. makanan. Mulai dari Piring kita.